Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita ucapkan pada malam yang berbahagia ini kita sudah dapat berjumpa kembali, yaitu di dalam mencari keridhaan Allah Ta'ala, yaitu kita sama-sama belajar atau sama-sama bertukar fikiran, bertukar pendapat, yaitu hanyalah semata-mata tujuan yang utama mencari keridhaan daripada Allah, dan tujuan yang kedua yaitu agar kita bisa membaca kitab kuning. Baik, pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenal bab yang ada dalam kitab tasrif lengkap dengan penjelasan ilmu nahwu. Jadi mengenal bab yang ada dalam kitab tasrif lengkap dengan penjelasan ilmu nahwu. Sumbernya dari mana? Sumbernya yaitu daripada kitab Matnul Bina. Kitab Matan Bina. Sumbernya daripada ini. Jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Okey, saya anggap selesai. Jadi nanti yang di grup nanti bila ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang kiranya menambah ilmu. Jangan pertanyaan untuk mengetes seseorang ataupun pertanyaan untuk meremehkan seseorang. Itu tidak boleh, karena itu dilarang dalam agama. Baik, kita lanjut. Kita sering menyebutnya ilmu sharaf. Ilmu sharaf. Jadi pertanyaannya ialah, apa itu ilmu sharaf? Apa itu ilmu sharaf? Apa itu ilmu sharaf? Jadi ilmu sharaf ialah ilmu membolak-balikkan suatu kalimat sehingga menghasilkan beberapa rupa kalimat dan beberapa makna kalimat. Jadi ilmu sharaf ini ialah ilmu mengubah bentuk, membolak-balik suatu kalimat sehingga dengan kita membolak-balikkan suatu kalimat menghasilkan beberapa rupa kalimat dan beberapa makna kalimat. Itulah yang dimaksud dengan ilmu sharaf, yaitu mengubah bentuk suatu kalimat sehingga menghasilkan beberapa rupa kalimat dan beberapa makna kalimat. Contohnya seperti nasara yansiru nasran, nasirun mansurun insir, la tansir, mansirun minsarun, nusira yunsaru. Jadi asal kejadiannya dari mana? Kalimat ini asal kejadiannya dari mana? Dua ulama yang berpendapat. Ada ulama sharaf yang berpendapat yaitu asal semua kejadian kalimat yaitu daripada fi'il madhi. Ini. Dan ada ulama yang berpendapat asal kejadian kalimat daripada masdar. Ini. Jadi yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Jadi inilah yang dimaksud dengan ilmu sharaf, yaitu ilmu membolak-balikkan suatu kalimat sehingga menghasilkan beberapa rupa dan menghasilkan beberapa makna. Contoh seperti nasara dipalingkan kepada yansiru, menjadi lagi nasran, menjadi lagi nasirun, menjadi lagi mansurun, menjadi lagi insir, menjadi lagi la tansir, menjadi lagi mansirun, dan mansirun dan minsarun, nusira yunsaru. Dibolak-balik kan? Ini kan tidak sama semua. Asalnya ini, sehingga dibolak menjadi ini, dibalik menjadi ini, bolak-balik. Jadi nasara ini merupakan fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi ialah perbuatan yang telah lalu. Jadi nasara ini artinya tolong. Karena dia ini fi'il madhi, maka jadilah telah menolong. Nasara artinya telah menolong. Maknanya perbuatan yang telah lalu ataupun perbuatan yang telah lalu. Seperti itu. Jadi yang kedua, yansiru ini fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ialah kalimat yang mempunyai dua zaman. Maksudnya fi'il mudhari' ini ialah perbuatan yang sedang terjadi ataupun perbuatan yang akan terjadi. Karena di dalam fi'il mudhari' itu terdapat dua zaman. Maksudnya
iaitu sedang terjadi dan akan terjadi. Seperti itu. Jadi yang siru ini merupakan fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ialah perbuatan yang sedang terjadi ataupun perbuatan yang akan terjadi. Karena di dalam fi'il mudhari' itu terdapat dua zaman, yaitu zaman hal dan zaman mustaqbal. Perbuatan yang sedang terjadi ataupun perbuatan yang akan terjadi. Itulah yang dimaksud dengan fi'il mudhari'. Selanjutnya nasran. Apa itu nasran? Nasran ini masdar. Apa itu masdar? Masdar ialah kalimat yang tidak ada dhamannya. Maksudnya yang tidak ada bukan perbuatan telah lalu, bukan perbuatan yang sedang terjadi, bukan perbuatan yang akan terjadi, bukan orang menolong, bukan orang yang ditolong, tapi masdar ini mempunyai kalimat peka, iaitu kalimat dirinya sendiri. Nasran, tolong artinya, bukan telah menolong, bukan sedang ditolong, tapi tolong. Seperti itu. Okey, selanjutnya iaitu nasirun, isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il ialah orang yang berbuat. Kalau di sini nasirun ialah orang yang menolong. Orang yang menolong. Nasirun ini isim fa'il. Nama yang berbuat. Nama pelaku. Nama pelaku. Itu yang dinamakan dengan isim fa'il. Selanjutnya, maf'ulun. Ini merupakan isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Isim maf'ul ialah korban dari sang pelaku. Jadi isim maf'ul itu ialah korban daripada sang pelaku. Misalnya seperti ini. Telah memukul oleh Hindun akan Masyitah. Telah Hindun memukul Masyitah. Jadi Masyitah ini kan korban. Dan Masyitah ini dinamakan iaitu dengan isim maf'ul. Karena dia korban. Sedangkan Hindun ini dinamakan dengan isim fa'il. Karena dia sang pelaku. Seperti itu. Selanjutnya yaitu insir. Ini merupakan fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Perbuatan menyuruh. Di sini artinya insir. Tolong olehmu. Perbuatan perintah. Menyuruh. Perintah. La tansir. Ini fi'il nahi. La tansir ini fi'il nahi. Apa itu fi'il nahi? Fi'il nahi ialah fi'il perbuatan untuk menegah. La tansir, jangan engkau tolong. Jadi fi'il nahi itu ialah fi'il perbuatan menegah. Fi'il larangan. Simpelnya fi'il larangan. Mansirun. Ini merupakan isim zaman. Mansirun ini isim zaman. Nama masa. Isim zaman ini nama masa. Nama masa. Mansirun. Ini isim makan. Makanun. Isim makan. Apa itu isim makan? Nama tempat. Nama tempat. Minsarun. Ini merupakan isim alat. Nama orang yang berbuat. Nama orang yang menolong. Karena di sini artinya tolong, maka nama orang yang menolong. Fi'il madhi, perbuatan yang telah lalu. Fi'il mudhari, perbuatan yang sedang terjadi ataupun perbuatan yang akan terjadi. Masdar, mempunyai makna peka, iaitu tidak mempunyai zaman. Nasirun, orang yang berbuat, iaitu isim fa'il. Mansurun, orang yang diperbuat, karena dia isim maf'ul. Insir, fi'il menyuruh ataupun fi'il perintah. La tansir, iaitu fi'il nahi, fi'il larangan, melarang. La tansir, jangan engkau tolong. Mansirun, iaitu isim zaman, nama masa yang ditolong. Mansirun, isim makan, nama tempat. Minsarun, isim alat, iaitu nama pegawai yang menolong, nama orang yang menolong. Udah. Jadi perlu kita garis bawahi bahawa fi'il madhi dan fi'il mudhari' ini terbagi menjadi dua. Yang pertama fi'il madhi ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Dikenal siapa yang berbuat. Majhul, tidak dikenal siapa yang berbuat. Jadi nasara yang siru ini merupakan fi'il madhi ma'ruf, dikenal siapa yang berbuat.
Bila seandainya fi'il madhi dan fi'il mudhari' ma'ruf ini mau kita jadikan majhul, maka fi'il madhi harus didhammahkan pada awalnya dan dikasrahkan sebelum akhirnya. Saya ulangi, bila fi'il madhi ma'ruf mau dijadikan fi'il madhi majhul, maka didhammahkan kalimat pertamanya dan dikasrahkan kalimat sebelum akhirnya. Menjadilah nusira. Dan fi'il mudhari' didhammahkan kalimat awalnya, huruf awalnya, dan difatahkan huruf sebelum akhirnya. Seperti itu. Bisa dimengerti? Saya ulangi. Bila fi'il madhi ma'ruf mau dijadikan majhul, maka didhammahkan huruf yang pertamanya dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Bila fi'il mudhari' ma'ruf mau dijadikan majhul, maka didhammahkan awalnya, huruf awalnya, dan difatahkan huruf sebelum akhir. Jadi itulah yang dimaksud dengan ilmu sharaf. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Ilmu sharaf ialah ilmu membolak-balikkan suatu kalimat. Baik, barulah kita memasuki di dalam pembahasan. Tadi belum masuk dalam pembahasan, baru sekedar menerangkan apa itu ilmu sharaf. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Matanul bina. Matan bina. I'lam anna abwaba tasrifi khamsatun wa thalathuna baban sittatun minha li sulasiyil mujarrad. Saya ulangi. I'lam anna abwaba tasrifi khamsatun wa salasuna baban sittatun minha li sulasiyil mujarrad. I'lam, ketahui olehmu, an, bahwa, abwaba, bab. Ketahui olehmu bahwa bab dalam kitab tasrif, dalam kitab tasrif, khamsatun, itu 5, wa salasuna, dan 30. Apa ianya 35? Ini dimurakabkan. Apa ianya 35? 5 tambah 30, 35. Apa ianya 35? Masih ingat kan? Pembahasan telah lalu. Soal apa? Soal apa? Yaitu isim bilangan yang dimurakabkan. Tugasnya menasab isim nakirah menjadi tamyiz. Ini isim adat murakab nih. Khamsatun wa salasuna, ini isim adat murakab. Jadi tugasnya menasab isim nakirah menjadi tamyiz. Baban, tamyiz, menjadi tamyiz. Tamyiz sama juga. Jadi ketahui olehmu bahwa bab dalam kitab tasrif itu 5 dan 30. Apa ianya 35 bab? Jadi kita harus mengetahui bersama-sama bahwa bab tasrif, bab yang ada di dalam kitab tasrif itu ada 35 bab. 35 bab. Sittatu minha, bermula 6 daripadanya. Sebahagian daripadanya 35 li sulasi. Itu bagi sulasi mujarrad. Jadi 6 bab daripada 35 bab itu jatuh pada sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Sulasi mujarrad ialah 3 huruf semata-mata. Sulasi 3, mujarrad semata-mata. 3 huruf semata-mata. Seperti kharaja. Kharaja. Jadi 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Kharaja. Madhinya 3 huruf maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi sulasi mujarrad ialah 3 huruf semata-mata. Jadi 6 bab daripada 6 bab daripada 35 bab itu jatuh pada sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ini artinya 3 huruf semata-mata seperti kharaja. Okey. Paham kan? Al-babul awalu. Kita masuk pada bab yang pertama.
fa'ala yaf'ulu mawdhunuhu nasara yansuru wa alamatuhu an yakuna 'ainu fi'lihi maftuhan fil madhi wa madmuman fil mudhari'i wa bina'uhu lita'diyati ghaliban wa qad yakunu ladhiman. Mithalul muta'addi nahwu nasara zaidun amran wa mithalul ladhimi nahwu kharaja zaidun. Baik, mari kita artikan. Bermula bab yang pertama itu fa'ala yaf'ulu. Bermula wazannya ataupun timbangannya bab yang pertama itu nasara yansuru wa alamatuhu, dan bermula tandanya bab yang pertama itu bahwa adalah ain fi'ilnya bab yang pertama maftuhan, itu difatahkan fil madhi pada fi'il madhi. Jadi bab yang pertama ini ialah fa'ala yaf'ulu. Ingat, ini sulasi mujarrad 3 huruf. Ini kan 3 huruf. 1, 2, 3. 3 huruf. Sulasi mujarrad 3 huruf. Jadi fa'ala yaf'ulu ini masuk pada bab yang pertama. Bab yang pertama fa'ala yaf'ulu. Wazan, timbangan yang serupa. Makna wazan, timbangan yang serupa dengan fa'ala yaf'ulu ialah nasara yansuru. Kan sama. Fa'ala, nasara, yansuru, yaf'ulu. Sama kan? Itulah. Wa alamatuhu, dan bermula tandanya itu bahwa adalah in fi'ilnya bab yang pertama. In fi'il ya, ini in fi'il. Ini dikatakan ini fa, ini dikatakan fa fi'il, ini in dikatakan in fi'il, lam ini dikatakan lam fi'il. Jadi kita tanda alamat tanda bab yang pertama ialah in fi'ilnya bab yang pertama maftuhan, difatahkan fi'il madhi pada fi'il mudhari, pada fi'il madhi. Jadi in ini barisnya harus baris fathah, baris di atas. Tidak boleh baris di bawah, tidak boleh baris tanwin. Tidak apa maksudnya baris kiwing kalau bahasa kami di sini. Itu tidak boleh. Mesti baris fathah, harkat fathah, seperti itu. Jadi itulah tanda daripada bab yang pertama. Bab yang pertama dapat kita ketahui dengan cara melihat ain fi'ilnya itu difathahkan pada fi'il madhi. Wa madmuman fil mudhari'i, dan didhammahkan fil mudhari'i pada fi'il mudhari'. Ini ain fi'il didhammahkan pada fi'il mudhari', didhammahkan baris dhammah. Kalau bahasa kami tanwin, apa namanya? Kiwing. Bahasa Aceh kiwing ini. Ya. Wa bina'uhu, dan bermula binanya. Maksud binanya faedah babnya. Faedah. Wa bina'uhu, dan bermula binanya bab yang pertama lita'diyati. Itu bagi muta'addi, ghaliban pada kebiasaan. Wa qad yakunu ladhiman, dan kadang-kadang ada ianya bab yang pertama itu bagi lazim. Contoh muta'addi, mithalul muta'addi, bermula contoh muta'addi itu seumpama nasara zaidun amran. Ini contoh muta'addi. Nasara zaidun amran, telah menolong oleh Zaid akan Umar. Wa misalul lazimi nahwu kharaja zaidun, dan bermula contoh lazim itu kharaja zaidun, telah keluarlah Zaid. Jadi pembahasannya bab yang pertama ini ialah fa'ala yaf'ulu. Wazannya, timbangannya ataupun yang setara dengan dia yaitu nasara yansuru. Wa alamatuhu, kita dapat mengetahui, menandai bahawa kalimat tersebut masuk pada bab yang pertama dengan melihat apa kita lihat in fi'ilnya bab yang pertama itu difatahkan. Ini in fi'il. In fi'ilnya difatahkan pada fi'il madhi. Wa madmuman fil mudhari'i, dan in fi'ilnya didhammahkan pada fi'il mudhari'. In fi'il ini didhammahkan pada fi'il mudhari'. Binanya, ketetapannya yaitu lita'diyati ghaliban, bagi muta'addi pada kebiasaan. Waqad yakuna, dan kadang-kadang lazim. Contoh muta'addi nasara zaidun amran, telah menolong oleh Zaid akan Umar. Wa mithalul lazimi nahwu kharaja zaidun. Contoh lazim
Nahu kharaja Zaidun. Jadi yang menjadi pertanyaan yang masih mengobrak-abrik pikiran kita bagi pemula, bukan sudah master. Kalau sudah master insya-Allah sudah tahu ni. Jadi untuk pemula yang apa namanya? Masih pemula, yang jadi pertanyaan kita ialah apa itu muta'addi? Kan binanya bagi lita'diyati, bagi muta'addi. Ghaliban. Wa qad yakunu ladiman, bagi muta'addi pada kebiasaan, dan ada kala bagilah lazim. Jadi yang jadi pertanyaannya apa muta'addi, apa lazim? Apa itu muta'addi dan apa itu lazim? Baik, kita akan membahas insya-Allah. Yang pertama muta'addi. Apa itu muta'addi? Wal muta'addi ma yatajawazu fi'lul fa'ili ilal maf'uli bihi. Yang dimaksud dengan muta'addi ialah barang yatajawaz yang melampaui, fi'lu oleh yang melampaui perbuatan fa'ili si fa'il ila maf'uli bihi, kepada maf'ul bih, kepada maf'ulnya si fa'il. Jadi yang dimaksud dengan muta'addi ialah sesuatu yang melampaui perbuatan si fa'il kepada si maf'ul bih. Contohnya seperti Nasara Zaidun Amran. Nasara Zaidun Amran. Artinya telah menolong oleh Zaid akan Umar. Bila diterjemahkan menjadi Zaid telah menolong Umar. Zaid telah menolong Umar. Jadi rumusnya muta'addi ialah barang-barang sesuatu yang melampaui perbuatan si fa'il kepada si maf'ul. Yang melampaui perbuatan si fa'il kepada si maf'ul. Yang melampaui perbuatan si fa'il kepada si maf'ul. Zaidun ini fa'il. Fa'il. Amran ini maf'ul. Jadi muta'addi melampaui perbuatan si fa'il kepada si maf'ul. Zaidun ini yang berbuat dan Amran yang diperbuat. Jadi perbuatan si Zaidun ini imbasnya kepada Amran, Umar, kepada Amran. Jadi inilah yang dikatakan dengan muta'addi. Faham kan? Itulah yang dikatakan dengan muta'addi, iaitu melampaui perbuatan si fa'il kepada si maf'ul. Maknanya Zaidun yang berbuat, Amran yang kena imbasnya. Amran yang kena imbas, atau yang target si pembuat, ataupun yang diperbuat. Saya dipahami? Itulah yang dimaksud dengan muta'addi. Kita lanjut. Yang kedua, wallazimu huwa ma lam yatajawaz fi'lul fa'ili ila al-maf'ul bihi bal waqa'a fi nafsihi. Lazim dan bermula lazim, itu bermula yang lazim, itu barang yang tidak melampaui oleh si fa'il, oleh perbuatan si fa'il ila maf'uli bihi, kepada maf'ul bih, akan tetapi jatuh pada dirinya si fa'il. Jadi lazim, yang dimaksud dengan lazim ialah sesuatu perbuatan yang tidak mengenai perbuatan yang tidak melampaui perbuatan si fa'il kepada si maf'ul. Maknanya tidak ada maf'ul. Contoh seperti kharaja. Kan tadi kalau muta'addi, si Zaid yang berbuat, Zaidun yang kena imbasnya. Tetapi kalau lazim, kharaja Zaidun, telah keluarlah Zaid. Si Zaid yang berbuat dan si Zaid yang kena imbasnya. Yang keluar Zaid, yang dikeluar berarti Zaid juga. Itu Nasara Zaidun Amran, telah memukul oleh Zaidun akan Umar. Yang memukul Umar, yang kena pukul yang memukul Zaid, yang kena pukul Umar. Seperti itu. Itu muta'addi. Kalau lazim, Zaid yang berbuat dan Zaid yang diperbuat, yang kena berbuatnya. Seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan lazim. Telah keluarlah Zaid. Zaid telah keluar. Jadi Zaid yang keluar dan Zaid juga yang dikeluarkan. Bukan orang lain yang keluar. Jadi itulah pembahasan mengenai ilmu sharaf dan bab yang pertama daripada kitab Matan Bina. Bab yang kedua, ketiga dan selanjutnya insya-Allah kita akan bahas di lain waktu. Hanya sekian daripada saya. Bila ada kesilapan, kejanggalan, saya mohon maaf. Ana faqirul ilmu. Kita ini semua
masih fakir-fakir ilmu. Kalau dibandingkan sama master-master yang sudah senior, belum ada apa-apanya. Jadi cukup sekian daripada saya. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup. Ya, bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup. Jadi, akhiru kalam inda tihali ajalina minat dunya qawla la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.